What are you willing to lose? You cover your wounds, but underneath them, a million voices in your head that whisper, stop now. Another twist of a knife, turning the screws. It's all in your mind and it's fighting you. Arm yourself, the storm is coming. Halo semua ya, balik lagi channel Sejam. Dan ini adalah video dimana akhirnya gue bakal unboxing PS5. Jadi udah beberapa hari gue coba buat ngambil footage. Jadi ntar lu notice abis ini gue bakal kasih footage-nya dimana gue unboxing. Ada yang siang, ada yang malam, karena memang ribet banget pak. Terus ini juga lu tahu bahwa meja gue masih belum setup yang benar-benar proper atau yang terakhir, karena di sini masih PS4 dan gue masih belum bisa ubah juga. Jadi si PS5 masih ada di situ. Gue lagi download beberapa game, salah satunya adalah FIFA 21 pastinya. Jadi intinya adalah kita bakal segera gas. Ini kan polling buat career mode jembatan sebelum Road to Glory. Besok atau lusa bakal naik. Jadi ntar lo kasih gue waktu 2-3 hari. Setelah polling selesai, gue persiapan. Dan pokoknya mulai dari series career mode jembatan kita di Ligue 1 Prancis itu, kita bakal langsung main pakai PS5. Jadi video ini kita unboxing, gue kasih lihat kalian. Dan gue tidak akan terlalu banyak ngomong, karena ntar untuk video bacotan-bacotan curhatan seperti biasanya bakal dari video update dan di video members only. Karena ada beberapa hal yang tentunya tidak bisa gue ngomong secara gamblang di publik juga, berbahaya tentunya, Anda tahu sendiri, banyak orang bangsat. Tapi intinya adalah nikmati, karena ini gue juga lu bakal notice dari melihat beberapa stock shot yang gue udah ambil dari kemarin. Saya tuh segaptek itu, jadi kayak pokoknya susah lah, gue mesti kayak monitor aja tuh berdiri gini gue nggak bisa. PS5-nya aja, gue tuh sampai lu nggak bakal nemuin footage gue berdiriin PS5. Kenapa? Karena gue nggak ngerti. Dan gue saking takutnya tuh barang berat banget. Jadi gue tuh dari semalam gue taruh di ranjang, gue berdiriin di ranjang, gue gak tahu caranya. Gue mesti buka buku manual dan lain-lain. Jadi ribet banget, tapi ini dia, akhirnya udah beres. Nanti pokoknya masih ada satu konten lagi, setup tour. Jadi gue tidak akan bikin room tour, lebih ke setup tour, dimana gue nunjukin, ya udah ini meja gue ntar seperti apa yang udah ada PS5-nya. Jadi PS4 tuh udah gue geser, karena obviously PS5 masih ada di sini, karena bakal nyolok ke Elgato, dan Elgato-nya bakal harus ke PC. Nah ini juga masalah, karena gue nggak tahu apakah ini Elgato gue tuh Elgato lama. Ya dari pertama kali gue nge-record video di PS4 beberapa tahun lalu. Jadi Elgato yang bahkan cuman HD60 kalau nggak salah, bukan yang S dan bukan yang Pro apapun itulah. Jadi gue nggak tahu pakai Elgato gue ini kompatibel sama PS5 atau enggak. Semoga aja aman. Jadi kalau misalnya semuanya aman, gue bisa langsung mulai record gameplay dari PS5. Oke, tapi ya langsung aja gue bakal isi dengan VO atau voiceover seperti biasa, seperti saya. Ya anyway, mungkin lo notice juga kualitas gambarnya sedikit membaik, karena biasa gue pakai webcam, tapi ini gue pakai pertama kalinya di CJM, gue pakai kamera baru untuk record video, tapi audionya gue masih pakai mic ini. Oke, jadi langsung saja kita gas ke konten unboxing PlayStation 5 CJM. Oke, jadi halo semuanya, saya adalah Calvin Mahaminang yang versi VO atau voiceover. Jadi di sini kita akan chill sama-sama. Ini lumayan panjang sih ternyata ya. Footage saya sebenarnya nggak penting. Ini memulai dari membuka box seperti biasa. Namanya juga unboxing. Sebenarnya konten unboxing itu hanya membuka box saja di sini, sambil mendengarkan kita musik lo-fi seperti biasa. Chill, oke? Nikmati. Jadi buka pertama kali pastinya masih ada segel-nya tadi. Segel apa ya namanya? BNIB apalah itu. Pokoknya ada segelnya. Terus di atas tuh semuanya kartu garansi dan lain-lain. Ini garansi resmi Indonesia PS5-nya, jadi bukan yang luar negeri punya. Jadi ada di situ semua buku manual dan lain-lain. Mereka taruh semua di atas. Cukup banyak kertas-kertasnya. Terus ini ganti shot, keren. Ganti shot. Ini adalah controllernya. Jadi DualSense seharga berapa? 1,2 juta. Sudah termasuk ke dalam paket PS5. Jadi setiap lu beli PS5 lu bakal dapat DualSense 1 ya. Yang kemarin gue udah sempat ngomong di live streaming juga lebih berat dibanding DualShock dan lebih gede sedikit. Terus ini colokan ke listriknya. Anyway, sorry kalau misalnya memang saya bukan reviewer sebenarnya sih, dan saya tidak terlalu mengerti teknologi. Jadi kalau misalnya ada istilah-istilah yang gue sebutnya kayak orang awam banget, kayak orang di desa, mohon maaf, seperti biasa chill aja. Oke, dan ini langsung saja ke PS4-nya. Ini gue susah bener bang, agak sulit keluarinnya. Tapi akhirnya bisa juga. Terus gue takut banget kelihatan. Jadi dia itu dilindungi di atas bawahnya. Bagian atas bawahnya tuh sama semacam kotak buat apa sih, kayak kotak buat naruh telur itu loh. Tidak, bukan. Ya pokoknya lu tau lah, itulah model begitu. Ini keluarnya susah bener bang. Jadi kiri kanannya gitu ya, supaya aman. Jadi dia emang, ya gue belinya pun ini juga dikirim pakai kurir mas Gojek gitu loh. Jadi naik motor, tapi ya
harusnya sih aman lah di wrapping bubble wrap segala macem. Terus dalam kotaknya PS5 pun ada itu. Tuh yang gue bilang apa itu sebutannya lah. Kotak itulah, 2 kotak itu. Jadi di tengahnya baru dilapisin lagi pakai kertas. Apalah namanya, kertas perlindungan. Terus baru dalam PS5. Saya bingung gimana caranya karena itu kan agak tinggi kan. Lepas satu dulu. Taruh ya pelan-pelan mas. Ini barang harganya mahal sekali. Lepas lagi satu lagi. Sumpah, gue nggak tahu ya beratnya tuh exactly berapa kilo PS5 ini. Cuman gue pakai satu tangan tuh lumayan berat sih bang, sulit sekali. Terus ini dilapisin lagi. Gimana cara saya bukanya? Ayo, gimana? Bingung ente kan? Ayo, bingung. Lihat, masalah gue tuh takut banget ngangkat-ngangkat. Kan nggak lucu dong, ngangkat, jatuh, rip. Ya ampun, itu dia sudah mulai kelihatan logonya PS5 kita lihat. Kayak komentator bola, cok. Gulingin sekali lagi mas. Ayo mas. Bingung dia. Nah, kejepit di bawah, lihat kertasnya. Plok. Akhirnya bisa. Oke, ini dia. Ganti shot lagi, keren. PS5 yang sangat besar dan sangat berat sekali. Bersihkan dulu meja Anda, mas. Mantap sekali. Buang. Ya, besok bersihinnya lu. Ini dia. Sebenarnya bahkan gue baru tahu setelah gue melakukan ini bahwa lu nggak boleh beginiin, pak. Lu nggak boleh naruh PS5 tanpa ada dia kasih standnya gitu. Ntar bakal gue lihat deh abis ini kalau nggak salah shotnya. Jadi kayak semacam standnya. Lu nggak boleh taruh begini nih. Ini goblok orang ini. Tidak boleh taruh seperti ini mas. Rusak cok. Karena harusnya dia ada standnya. Dia tuh nggak dibikin untuk begini pun nggak boleh gitu loh. Ngerusak ini. Tapi ya ini akhirnya. Tapi sudah terlanjur. Makanya kan. Ini tuh ada apa ya? Ada kalau nggak salah kabel lagi ya. Kabel HDMI. Jadi dia tuh kasih kabel HDMI yang sedikit beda. Gue gak tahu nih apa sih yang 2.1 atau apalah. Atau gue salah ya. Pokoknya agak beda sama yang PS4. Terus ini kalau gak salah tuh colokan buat controllernya. Jadi DualSense itu pakai, kalau misalnya yang DualShock itu kan USB biasa kan. Ini tuh pakai kabel Type-C. Nah ini HDMI-nya buat ke monitor pastinya. Terus ini nih, kalau gak salah ini deh. Iya betul. Jadi yang satu USB. Terus satu lagi, lihat nih, mau ditutupin ya dia nih. Iya. Tapi berhasil sih, fokus sih. Iya betul, fokus jadinya. Jadi yang satu ke USB, satu lagi kabel Type-C. Nah ini gue bilang standnya ini, lu tuh mesti pakai ini mas. Nggak bisa taruh PS5 begini tuh nggak boleh nih. Yang sekarang lagi lu lihat nggak boleh. Jadi semoga sih tidak rusak ya. Emang ini udah dapat juga dalam boxnya ya. Oke, terus sekarang yang mau gue kasih lihat kalian adalah charging stand with cooling fan. Jadi ntar seperti biasa gue bakal taruh semua produk-produknya, mereknya segala macam di deskripsi. Tidak di endorse satupun tentunya, cuman ya buat referensi aja kalau lu beli PS5 atau punya PS5. Jadi sebenarnya ini gunanya tuh sama seperti stand yang tadi yang udah ada di dalam package dari PS5-nya. Tapi yang itu standar banget bulat kan. Nah ini tuh ada bahkan sampai ada colokan USB, ada tempat buat kasetnya juga, sama ada tempat buat 2 dock buat DualSense. Lihat gak yang bagian ada 2 itu? Itu kan fan kan, ntar kayak gue tunjuk harusnya. Tuh jadi kayak gitu ntar PS5-nya berdiri gitu loh di situ. Terus bawahnya emang ada fan, kayak lu beli cooling fan buat laptop lah, buat bikin adem bawahnya. Jadi itu ntar USB colok ke PS5 itu ya, bagian yang 2 fan itu buat PS5-nya. Terus ada yang kayak berbentuk ini PS5, terus ini buat DualSense. Ada 2 ya, jadi ada USB-nya di situ. Oke, jadi ya standar seperti itu. Terus sebenarnya ada bisa masukin disk, terus ini colokan-colokan buat apa ini, USB atau apakah nggak tahu, gue juga bingung. Kayaknya USB deh itu. Ada tempat buat, kalau nggak salah berapa ya, 14 deh, 14 kaset, bukan kasetnya kotak gitu loh. Jadi keren banget sih sebenarnya, meskipun kayak ya kebanyakan orang palingan beli sekarang juga digital edition sih. BTW ini gue yang disc version ya, yang pakai disc. Oke, ini bagian yang paling runyam tuh bahasa apa? Lu lihat dari size kotaknya. Jadi ini akhirnya gue beli BenQ yang kayaknya gue mesti bentar ya gue cek. Lu lihat dari kotaknya, lu bandingin sama kotak PS5. Kotak PS5-nya tuh udah gede banget, Pak. Ini tuh gue bener-bener ya ampun gimana caranya. Dan ini tuh monitor terbesar yang pernah gue pakai. Karena monitor gue sebelumnya, monitor PC gue nggak segede gini, nggak 27 inch. Terus monitor PS4 gue jauh lebih kecil lagi. Jadi gue agak pusing sih, ini sangat-sangat berat. Bentar ya, gue cek apa namanya, ini gue nggak bisa buka, bingung. Nah akhirnya gue memutuskan untuk sepertinya duduk saja saya, lebih chill. Jadi itu 27 inch BenQ, sebentar.
monitor. Nah ini dia. Mereknya itu EX2780Q. Sekali lagi di deskripsi kalau lo mau cek. Ini kenapa nggak fokus, cuk? Monitor 144Hz EX2780Q 27 inch 2K IPS QHD HDR iCare gaming monitor. Oke, jadi ini yang ribet banget sih. Cuman ya gue ngerasa kalau misalnya gue beli monitor yang tanda kutip terlalu bawah juga atau standar, takutnya ya nggak ada gunanya gue beli PS5 gitu loh, kayak sayang banget kan. Dan gue jujur nggak tahu nih apakah kualitas monitor yang gue pakai untuk PS5 akan berpengaruh ke kualitas recordingan di Elgato yang bakal kalian lihat berarti di video-video CJM. Itu gue nggak tahu jujur. Gue harapkan sih iya, karena kalau misalnya tidak berarti kan ya cuman gue doang yang lihat kan, gue doang nikmatin saat gue ngerekam atau saat gue main PS5 gitu loh. Tapi gue harapannya sebenarnya tujuan utamanya adalah gue beli monitor yang bagus, mahal dikit nggak apa-apa, asalkan lu bisa nikmatin grafiknya dan kualitasnya juga gitu loh. Gue jujur nggak tahu soal itu. Mungkin kalau misalnya ada yang mengerti bisa. Ini gue lagi mau coba buat ngelepasin dari itu namanya apa sih, styrofoam boxnya itu tuh susah banget pak, berat banget ini monitor. Terus dia cuman layarnya doang gitu loh. Ini belum ada stand, mestinya kan dia ada standnya kan. Jadi BTW ini meja lama gue pak yang gue pakai buat, kan gue waktu itu udah bilang kan gue bakal pakai meja lama buat unboxing kan. Udah gue kosongin. Laptop kentang sudah pindah sekarang keluar. Mohon maaf laptop. Tapi ya gimana cuy. Oke, jadi ini ada plastiknya juga. Terus sulit sekali membukanya. Lihat, berusaha mas. Ini tuh gue sampai ini tuh nggak sehari pak, ngambil stock shot kayak gini tuh 2 hari loh. Astaga naga. Terus bagusnya juga monitor ini tuh ada speakernya. Nah ini juga masalah nih, monitor ada speaker. Gue kan kalau nge-record kan nggak perlu pakai speaker sebenarnya. Gue nggak tahu nih apakah bisa double. Jadi misalnya gue pakai headset, masuk headset gue dan masuk ke Elgato, atau salah satu doang. Karena PS4 tuh salah satu doang. Jadi mungkin lu sebagian nggak tahu, tapi selama ini gue nge-record gameplay FIFA pakai PS4 tuh gue nggak denger suaranya karena nggak bisa. Jadi semoga aja PS5 ini bisa double. Jadi gue bisa dengar suaranya dan lu juga bisa dengar melalui Elgato gitu ya, yang gue sambungkan ke PC. Oke, jadi ini beberapa komponennya untuk monitor BenQ EX2780Q. Di deskripsi lu bisa cek aja. Ini tuh bawahnya ya, base-nya simple sih, dia cuma kotak kayak gitu doang. Terus ada bagian buat nyambungin ke monitornya. Terus ini tuh ada semacam, ini gue nggak tahu jujur buat apaan nih. Ini tuh kayak apalah itu, kayak buat ganjel pintu cuk. Norak banget sumpah. Terus dia kayaknya dapat HDMI juga ya, dapat kabel. Jadi sebenarnya nggak kepake sih karena gue udah banyak banget pak kabel HDMI. Terus dari PS5 pun juga dapat kan. Nah terus ya hal yang keren juga tuh ada remote ya. Tadi lu mungkin lihat tuh ada nih monitor tuh ada remote ya, jadi mantep banget sih. Terus ini kalau nggak salah colokan buat ke listriknya nih. Colokan dari monitor ke listrik karena tentunya butuh. Dan ini juga makanya lu dari tadi kan ngelihat PS5 ada colokan ke listrik, monitor ada colokan ke listrik, biaya listrik saya RIP. Nggak tahu gue sumpah sih. Gue nggak tahu ini monitor sama PS5 ngambil dayanya segede apa pak. Cuman kalau misal terlalu gede mati saya, membengkak udah. Kemarin aja pas habis beli PC naik tuh tagihan listrik bulanan di apartemen gue, bangsat. Tapi ya sudahlah, semoga saja tidak terlalu tinggi naiknya ya. Jadi tuh dia ada ini aja. Gue sekarang jadi pas gue lagi ini kan gue sambil ngelihat, gue lupa itu kenapa kabel banyak amat. Di mana perasaan gue ngelihat kabel nggak sebanyak itu. Quick start guide. Yo gagayaan mas, zoom in, keren. Kamera baru, Nora, zoom out lagi. Bagus kan? Lihat, saya sudah mulai bisa mengoperasikan kamera baru. Meskipun kalau lu ngelihat dari tadi stock shotnya anjing banyak yang ngeblur cok, nggak ngerti gue sumpah. Tapi kerennya ya, nih jadi ngebahas kamera nih sambil saya Anda lihat muka kebingungan saya. Lu lihat, ini kan ini manual nih. Ini manual monitor buat berdiriin dia. Ini tadi gue bilang tidak bisa gue berdiriin. Bingung, muka ente, bingung cok. Jangan lihat kamera. Anda lihat itu manual, cok. Malah ditunjukin, lihat. Bingung gua. Gimana caranya? Enggak, enaknya si kamera Canon yang saya sudah unboxing di channel personal itu, dia tuh bisa nyambung ke HP langsung. Lu lihat deh, tuh HP gua di sebelah gua kan. Tuh HP gua tuh gua lagi monitor hasil recordingan gitu loh. Jadi gua bisa ngelihat. Mantap banget. Anda kebingungan kan, Mas? So-soan pakai obeng. Untung tapi gua ada obeng karena kepake juga sih ternyata.
Sebenarnya padahal gampang banget, tinggal ditempel terus tinggal diobeng aja bawahnya, atau bahkan kayaknya nggak perlu diobeng deh. Coba deh. Kayaknya nggak perlu deh. Jadi terus ntar bagian atasnya tinggal di lep. Ya, sekarang sih ngomongnya lep karena saya sudah tahu kemarin pas lagi mau masang kebingungan. Lihat saja muka saya kebingungan begitu. Nah itu bawahnya itu tinggal diputer, setahu gue bisa diputer nggak, jadi nggak perlu pakai obeng. Tapi ntar ada bagian yang perlu pakai obeng. Jadi sebenarnya intinya adalah ini monitor masang gampang banget. Cuman karena saya goblok dan gaptek dan membaca manual tidak bisa, jadi begitulah. Tuh, udah simpel, tinggal diputer pakai tangan bisa. Jadi tuh jadi base bawahnya dan tangkai lehernya buat disambungin ke monitornya. Nah ini sambunginnya juga nih agak PR, lo lihat aja nih wajah kebingungan saya. Tapi ini monitor gaming harusnya sabi banget sih. Dia tuh adalah spesifikasinya lu bisa, gue beli di Tokopedia nih, Tokopedia resminya official store-nya BenQ. Dia tuh gue nggak tahu, sebagian besar gue nggak tahu sih. Kayak IPS tuh gue nggak gitu ngerti apa sih IPS, bedanya sama TN itu apa. Ada TN ada IPS kan. Terus HDRI itu apa sih? Terus dia tuh katanya apa, warna gamut luas dengan HDR dan freezing. Aduh mas, ini ya pokoknya endingnya nggak jatuh kok. Tapi emang ini agak-agak bikin deg-degan manusia satu ini sih, brengsek. Soalnya berat banget dan susah juga. Lihat ini tuh sebenarnya tinggal dicrok aja udah, crok masuk. Nah nggak fokus kameranya, lihat kan, ini gue bilang tadi. Dia autofocus soalnya si kamera sih. Terus display HDR 400, eye care fitur, gue nggak tahu tuh apa, brightness intelligent plus, flicker free, low blue light, USB-C, 1 cable connectivity. Terus tremolo speakernya, refresh rate-nya 144 Hz, black equalizer game feature-nya sama color vibrance. Connectivity-nya HDMI 2.0 ada 2, DisplayPort, USB Type-C. Terus ya udah itu sih berapa fitur. Nah akhirnya berguna, tapi bergunanya cuma buat satu ini doang, anjing obeng gue. Tapi lumayan sih. Jadi sebenarnya udah beres, monitor cuma tinggal dipasang gitu doang, gampang banget sih. BTW monitor yang gue pakai buat PC juga BenQ juga pak, respect BenQ. Atau gue waktu itu direkomendasiin sih BenQ, makanya selama ini gue pakai itu terus. Gue tahu sih ada beberapa yang lebih murah sih, kayak apa ya? Apa sih namanya, AOC atau apa sih? Bener gak sih AOC? Kayak produk-produk kayak biasa lah yang merusak harga pasar gitu loh, kayak secara kualitas nggak beda jauh sama yang barang-barang seperti ini. Gue nggak tahu sih BenQ itu dari monitor ya, buat orang-orang yang ngerti mungkin boleh komen apakah dia top of the line dari segi monitor gaming atau sebenarnya masih ada yang di atasnya lagi atau gimana. Tapi ya gue akan rekomendasi dulu. Nah ini dia, ini udah siang pak, lu notice perbedaan lampunya, cahayanya. Ini gue udah ngelewatin tidur bersama PS5 dulu karena gue takut dia nggak ada di meja kan, karena saya bawa ke keranjang. Ini dia baru saya bawa dan akhirnya berhasil saya pasang bawahnya. Ternyata gampang. Jadi akhirnya udah bisa berdiri. Dan gue juga ini baru tahu bahwa oh ternyata tidak boleh ditaruh. Ini buat lo ya, tips buat lo yang mau beli PS5, lu jangan taruh tanpa standnya itu atau tanpa alasnya, karena nggak boleh pak. Alasnya itu kompatibel untuk dia vertikal atau horizontal, tapi gue pilihnya vertikal karena sepertinya dari semua materi marketingnya Sony kayak yang lu lihat di kotak belakang itu semuanya vertikal gitu loh. Jadi kayaknya emang mereka maunya vertikal. Jadi ini gue sengaja ngadepin ke kamera monitor dan PS5-nya supaya lu bisa ngeliat, karena gue akan nyalain, gue colok semua kabel untuk pertama kalinya. Terus ntar bakal coba. Nih sebenarnya ya, sekarang itu mungkin pas lu lagi nonton, nih gue lagi download Spider-Man dan lain-lain, jadi masih nyala nih PS5 gue. Tapi ini aman sih. Gue colok, pokoknya tinggal colok dari PS5 kabel ke listrik, terus dari monitor ke listrik, terus udah tinggal ngambil satu. Gue pakai HDMI yang dari PS5-nya, tinggal sambungin dari PS5 ke monitor, udah beres. Gitu. Jadi sebenarnya nggak sesulit itu. Sama ini, sama kabel USB yang ujung satu lagi Type C, itu lu colokin ke controller atau DualSense supaya si DualSense-nya nge-charge juga. Dan ini gue masih belum pakai yang tadi gue udah beli alas yang ada cooling fan-nya itu ya. Gue masih pakai yang bawaan dari Sony-nya langsung. Ini pun juga sebenarnya sih ya barusan gue ngomong gampang banget kayaknya, tapi di sini lihat saja muka saya kesulitan, bingung, masih bingung gitu loh. Coloknya kemana? Nah itu akhirnya ngerti juga lu, colok kan? Ya siap. Nyala nggak? Nggak nyala. Lihat aja, ntar masih ada beberapa kesalahan, lu lihat aja. Mencet, nggak nyala itu. Oh nyala. PS5-nya nyala. Nyala gak sih? Harusnya kayak ada lampu-lampu biru gitu di bagian kanan. Nah itu baru nyala.
Tadi gue lakukan sesuatu pasti, gue ada yang salah. Nah itu lihat ya, kedip-kedip ya. Tuh, biru-birunya nyala. Oke. Akhirnya monitor nyala setelah sekian lagi. Jadi ini layar pertama. Dan ntar gue bakal kasih lihat lu sedikit suaranya, karena nih ada si Mbak Sony yang ngomong. Mbak Sony, ini yang gue bilang ada remote-nya ya, remote. Nah di sini saya tidak sadar bahwa remote-nya ternyata butuh dicabut dulu, ada alas gitu di baterainya. Jadi gue kira udah nyala, ternyata belum. Oke, ini kan tinggal pencet lambang PS-nya supaya nge-charge ya. Terus select language ya seperti biasa, English. Gue biasanya pakai yang UK sih Englishnya. British. Tau gue kalau dengar orang ngomong British, mantap aja. Ini fokusnya tuh kemana sebenarnya sih kamera? Oke, udah milih bahasa, disuruh menunggu. Terus setup internet lah ya, udah pasti. Jadi harus sambungin ke internet kantor, internet CJM. Dan iya semakin banyak aja udah yang connect internet saya, rip lama-lama. Oke, fokus, mantap. Oke, ini udah lagi connecting. Lu lihat kalau misalnya PS5 ini gue nggak ngukur berapa senti, tapi kalau misalnya dia berdiri vertikal, tingginya tuh udah sama kayak monitor 27 inch, hampir sama. Jadi nggak mungkin kan gue taruh di meja gue sekarang gitu loh. Jadi itulah sebabnya ya ini masih setup sementara gue taruh di meja sebelah. Nanti nggak mungkin ada di sini gitu loh. Rencana gue sih ini meja mau gue pindahin ke samping meja gue sekarang, ada PC gitu loh. Terus ini lagi disuruh adjust warna-warnanya ya supaya aman. Ini keren nih, lihat kameranya barusan. Begitu dia fokus warna layarnya putih, dia langsung gelapin semuanya biar kelihatan kiri kanannya. Begitu hitam balik lagi kelihatan kan sisinya. Itu bagusnya. Itu bedanya lah. Kamera yang bener-bener proper gitu kan, yang emang Canon sama biasa gue pakai kamera Xiaomi, nggak mungkin dong lihat begini. Nah ini adalah kegoblokan 3.0 di video ini. Masukin disk kan? Enggak, tapi gue nggak tahu juga sih. Tadi penglihatan gue ini kan disuruh insert game disk kan. Oke, ada Spider-Man nih. Anyway, konten Spider-Man, series Spider-Man Miles Morales akan menjadi konten video di channel personal, di channel Kaf Maminang. Jadi buat kalian yang mau nonton silahkan subscribe ke channel personal saya, karena channel saya adalah bola dan channel personal di gue main game lain selain bola. Lu lihat ya, gue nggak tahu karena nggak ada tulisannya juga bagian depan bagian belakangnya mesti masukin gimana. Gue masukin kebalik anjing. Ini gue masukin masih tanpa rasa bersalah. Masukin aja. Lihat ya. Aduh, bener-bener kayak ya. Ya, siap mas. Siap. Tapi soalnya di PS5 juga ada tulisannya cuy. Jadi gue juga bingung gitu loh, gimana caranya. Gue masukin begitu kebalik, gak kebaca. Oke, terus ini power options dan lain-lain. Gue juga agak ngeri sih. Jadi sebenarnya lu bisa pakai low power use sih. Cuman ya harusnya sih kalau misalnya gue pakai opsi yang low power use ya agak mengurangi performa mungkin. Oh ya, sama satu lagi mungkin yang gue notice sih ya. Mungkin ini juga jadi pertimbangan lu mau beli PS5 atau gimana. Suara noise fan-nya, noise PS5 ini sekarang gue kan lagi bikin video ini, masukin VO. Nah ini nih. Nih ya. Ini gue kasih suara dari kamera nih. Suara Mbak Sony nih ya. Lo bisa dengar sedikit-sedikit aja. Gimana ya, pasti ada noise angin-angin gitu lah biasa, karena gue belum pakai mikrofon di kamera gue. Downloading the update file. 787.6 megabytes / 868.2 Silakan, Mbak. megabytes. 70 seconds left. To get started while you're waiting, access this website on your smartphone by scanning the code or entering the URL below. https://www.playStation.com/ps/. Ya itu ya kira-kira. Jadi itu suara Mbak Sony-nya ya. Cuman itu lama-lama annoying sih, jadi akhirnya gue matiin pak. Cuman dia defaultnya dari awal ada suaranya. Tadi gue lagi mau ngomong apa jadi lupa lagi gara-gara ini kan. Oh ini noise fan dari PS5-nya. Ini gue lagi nge-record sambil nyala PS5, tidak kedengaran sama sekali. Jadi tapi ya balik lagi gue nggak tahu sih. Belum coba gue sambil main game sih. Apalagi game yang berat gitu kan, AAA. Jadi nanti mungkin mesti dicoba. Cuman kayaknya sih gue waktu itu sempat baca-baca juga review dari PS5 atau yang emang Sony mau perbaiki dari old gen-nya atau PS4 adalah suara noise fan-nya. Jadi noise fan-nya itu harusnya sih memang berkurang.
Jadi buat lo yang mungkin bertanya-tanya apakah suaranya kencang atau enggak, sejauh ini pengalaman gue sih tidak. Ada suaranya tapi nggak sampai yang ngeganggu banget gitu loh. Ya standar aja kayak suara AC lu fan-nya maksimal aja gitu udah. Enggak sih, bahkan kencengan suara AC maksimal fan-nya, kayak fan low lah, fan kecil. Suara PS5. Coba balik lagi ya, nggak tahu juga kalau misalnya ntar gue udah main game. Ntar mungkin baru kerasa kalau main game. Oke, jadi lanjut lagi. Ini sudah masuk. Home for Cascanso. Button. Press cross to select. Media gallery. Home for Cascanso. Button. Silakan ngomong, Mbak. Home for Cascanso. Button. Press cross. Nah, ini baru nyadar gua. Blok. Kebalik kasetnya. Button. Press Tidak terbaca. 3 of 4. L1 button or R1 button switch. Nih baru kebaca nih Spider-Man. For more content, press the down button. In library. Home for Mana? Cascanso. Button. Press cross Nah, to itu select. dia. Sudah ada logo Spider-Man. Miles Spider-Man. Morales. Home for Cascanso. Button. Press cross Ditunggu to saja select. kontennya ya di channel personal saya. Oke, jadi ini udah tinggal penyelesaian. Udah, gue juga bingung ngapain sih. Gue juga baru tahu bahwa lu ternyata memang bisa upgrade kan. Gue selalu udah ngomong FIFA 21 itu kalau misalnya lu beli yang versi PS4-nya, lu nggak perlu beli lagi versi PS5-nya. Nggak perlu beli baru. Lu tinggal sign in aja ke PSN lu di PS5, terus ntar secara otomatis lu bakal ditawarin buat upgrade gitu loh, karena lu tahu sendiri FIFA 21 di PS5 itu ada sedikit perbedaan dengan PS4 secara grafik. Jadi itu ntar ditunggu aja kontennya di channel CJM, gue bakal kasih lihat kalian. Tapi gue juga baru tahu bahwa ternyata lu mesti download bener-bener dari awal nih, kayak makanya nih gue bingung juga hari ini tuh. Ya tadi aku mau live streaming segala macam, cuman nggak mungkin gue live streaming sambil gue download karena gede banget size-nya kan. Jadi akhirnya ya udah download lah 44 GB kalau nggak salah. Terus ya udah sekalian malam ini gue download semua Spider-Man, terus ini YouTube segala macam gue download. Nih sebenarnya dari PS4 udah bisa sih, kayak lu bisa akses YouTube, lu bisa akses Spotify, lu bisa akses Netflix juga dari konsol lu. Cuman ya kayaknya sih gue tidak akan sesering itu juga pakai PS5 gue buat main buat nonton atau buat dengerin musik. Mendingan gue pakai PS4 gue gitu lah, yang udah nggak dipakai buat main game gitu kan. Ini saya iseng aja buka channel CJM. Sebenarnya sih gue iseng karena gue mau dengerin si Mbak Sony-nya tuh nggak bacain semua tulisan yang bisa dibaca di sini. Cuman ya ini udahlah terlalu annoying kalau misalnya lu denger. Jadi itu unboxingnya, lu udah ngeliat semuanya. Gue memang sengaja ngasihnya lumayan detail sih di sini. Kayak bahkan sampai ya layarnya juga nih gue capture dari tadi kan, gue kasih lihat dari pertama kali nyala segala macam, karena gue mau lu juga ngelihat. Gue tahu banyak banget orang di Indonesia yang cukup penasaran gitu loh, dan mungkin lu bertanya-tanya lu bisa dapat dari mana bang. Gue tidak menang raffle BTW, tapi gue beli gitu loh, jadi beli mahal. Dan soal ini seperti yang sudah gue bilang di awal, gue akan menjelaskan di video update yang terpisah dari video ini aja. Dan ntar juga ada beberapa hal yang emang gue gak bisa ngomong di publik, gue akan ngomong di members only. Oke, jadi itu dia, sudah dengar bacotan saya dan proses unboxing dan lain-lain. Jadi gue bakal ngomong lebih banyak lagi nanti di video update aja soal ini. Dan gue berharap bener-bener bisa segera beres semua masalah setupnya dan lain-lain, supaya gue mulai bisa nge-record, karena banyak banget konten FIFA yang pengen gue record dengan PS5 gitu loh. Dan gue juga tahu lu sebagian besar mungkin penasaran kayak apa sih PS5 itu, kalau misalnya lu main FIFA 21 di PS5 gitu kan. Meskipun memang ada banyak orang yang bilang perubahannya sebenarnya tidak terlalu signifikan, tapi sebenarnya ada beberapa perubahan gitu, dan gue bakal kasih lihat nanti kalian. Jadi tunggu aja konten-konten FIFA 21 di PS5 di channel CJM, dan tentu saja ntar FIFA 2 dan lain-lain, FIFA 22 dan seterusnya pastinya gue akan terus main di PS5. Jadi ini adalah awal baru bisa dibilang, dan gue sangat-sangat bersyukur juga bahwa PS4 gue itu awet banget pak. Jadi dari dulu pertama kali gue beli PS4 untuk bikin konten di YouTube sampai sekarang ini nggak pernah rusak. Gue tidak pernah servis sekalipun, nggak pernah gue sampai buka dalamnya gue bersihin, bahkan nggak pernah. Gue tuh selalu bersihin cuma luarnya gitu loh. Dan gue baru tahu bahwa ternyata sebenarnya lu butuh bersih dalamnya. Jadi gue cukup bersyukur sama barang kotak yang depan ini. Meskipun kalau urusan ini stick memang silih berganti beberapa kali karena saya sendiri kan. Tapi sekarang harga dual sense itu di situ mahal. Jadi
kemungkinan besar saya akan butuh samsak beneran. Gantung di sini, emosi, tinju, baku hantam, jadi tidak sama stick sendiri karena mahal cuk. Kalau stick PS4 tuh pernah nyampe angka berapa, 800. Ini kan mahal gara-gara gue beli yang Last of Us aja kan. Tapi ya karena gue beli Last of Us yang mahal ini jadi awet. Karena saya jadi mikir, begitu mau banting kepikiran Ellie, tidak berani banting. Soalnya lebih mahal ini sticknya gitu loh. Tapi pokoknya intinya lu tenang aja, Jajam tidak akan berubah gitu loh. Maksudnya lu mungkin lihat beberapa minggu terakhir, bahkan setahun terakhir kali ya, sejak dari mulai ini si putih datang, terus gua upgrade dari PS4 ke PS5, gua upgrade mic, semuanya lah. Lu yang ikutin Jajam lu tahu semuanya. Dan lu juga tahu bahwa ini semua tidak akan terjadi tanpa perjuangan. Gitu loh. Gua bukan orang yang bisa semena-mena ngeluarin duit dan dapat semua ini. Gue tidak punya itu sebenarnya. Tapi karena kerja keras, karena bantuan dari lu semua juga, makanya gue respect banget sama lu pada. Akhirnya semuanya bisa tercapai. Dan tidak akan berubah. Maksud gue adalah Jajam hanyalah saya mas-mas biasa. Sekali lagi tidak ada orang di balik layar dan lain-lain yang akan terus bikin konten tentang sepak bola, yang akan terus menyalurkan passion gue tentang sepak bola ke channel YouTube melalui video, melalui konten-konten lain di Instagram dan Twitter. Tidak akan berubah sampai kapanpun itu. Gear boleh berubah, boleh di-upgrade, kamera boleh jadi semakin jernih, Anda semakin melihat muka saya, kumis-kumis saya semakin terlihat satu persatu karena kameranya semakin jernih, gameplay makin bagus, kualitas video makin meningkat juga karena gua rendering nggak pakai PC dan lain-lain, produktivitas harusnya meningkat dan lain-lain. Tapi dari dalam diri guanya, passion ke sepak bola yang ada di sini tidak akan pernah berubah. Dan itu yang bakal terus coba buat gua kasih kalian melalui video-video di CJM. Oke? Jadi gua ngucapin selamat datang karena mungkin beberapa waktu belakangan, beberapa bulan terakhir banyak subscribers baru. Gua ngucapin selamat datang dan selamat mengikuti. CJM mungkin lu ngelihat awal apaan sih nih orang lebay banget dan lain-lain, itu normal. Hampir semua orang yang pertama kali nonton video CJM pasti kayak gitu. Tapi lu harus ingat bahwa gua di sini manusia sama kayak lu. Lu kerja mungkin di bidang lain, lu butuh cari makan, gue juga butuh naro makanan di meja gue untuk gue hidup. Jadi kita di sini sama-sama berjuang, saling respect aja. Gue di sini cuman mas-mas biasa yang sangat-sangat cinta sama sepak bola, dan gue kebetulan menyalurkan ini di YouTube. Ada di sini. Jadilah lu penonton gue. Jadilah lu penonton CJM. Gitu. Jadi untuk warga-warga Anda yang biasa, seperti biasa, salam mantap-mantap dong. Oke, chill. Yaudah, jadi ntar ditunggu aja video update-nya kayak biasa. Terus ya ditunggu lah ya. Mungkin ntar kedepannya juga udah mulai. Ini apa sih, cok? Dari tadi ya udah ngomong 4 menit ternyata ada. Sudahlah, sudah terbiasa juga. Cuman enggak, gue jadi agak-agak insecure karena kameranya jernih pak. Biasanya kalau pakai webcam masih nggak apa-apa gitu loh, karena kayak oh ya udahlah nggak jernih ini kameranya. Kalau sekarang ya sudahlah, tapi tidak peduli juga. Yang nonton juga tidak peduli. Ya pokoknya intinya gue nanti juga pastinya kalau misalnya memang sudah aman, live streaming pun juga misalnya Ultimate Team atau Volta ya pakai PS5. Karena lo tahu kan PS5 itu kalau lo main FIFA 21 selain bisa di-upgrade gamenya, tapi bisa dibawa juga save-an Ultimate Team dan Volta lo. Career mode saya nggak bisa, tapi untuk Ultimate Team sama Volta. Jadi CJM FC nih, warga-warga CJM FC, Ederson, si Kerja Rodi, Mas Douglas, Kapten Maximin, semua itu akan terbawa ke PS5. Jadi nanti live stream Ultimate Team gue bakal coba di PS5 untuk pertama kalinya. Ditunggu aja ya. Semoga aja, pokoknya doakan semoga semuanya lancar dan gue tidak perlu beli Elgato baru. Karena Elgato gue udah dari dulu, tadi gue udah bilang kan. Semoga aja masih sanggup buat menghandle PS5. Sekali lagi gue tidak tahu. Oke? Lu kalau misalnya yang ngerti teknologi dan lu punya saran atau lu punya masukan buat gue, tips atau apapun itu, misalnya kayak lu bilang, bang PS5-nya jangan lu taruh, ya lu yang udah punya PS5 dan lu punya pengalaman PS5 gue rusak gara-gara gue taruh dempet sama tembok atau gimana, lu boleh kasih saran di bawah. Pokoknya supaya gue yang gaptek ini bisa at least menjaga barang-barang ini awet, termasuk itu mau kamera atau apapun. Anyway, buat yang mau nonton unboxing kamera ini ada di channel personal, di channel Kalf Makaminang. Begitupun juga nanti konten Spider-Man Miles Morales. Gue bakal bikin playthrough-nya, bukan live streaming, kemungkinan besar bakal jadi video. Jadi kayak episode, kayak series Spider-Man Miles Morales. Jadi channel personal ntar bakalan makin rame dengan konten-konten selain Madura Zoo, Planet Zoo, Story of Seasons, dan lain-lain. Pokoknya bakal seru, oke? Shoutout buat kalian para member, shoutout buat
member yang di tier 2 dan 3, respect banget buat lu semua. Kalau nggak ada lu pada, semua member yang sudah aktif join dari sejak gue buka pertama kali membership CJM, nggak bakal ada nih barang-barang ini. Jadi ini semua kontribusi lu. Gue nggak pernah ngambil kredit apapun untuk ini semua. Gitu loh. Gue mengakui bahwa ini semuanya tidak akan ada tanpa lu pada gitu loh. Dan literally, cok. Gue ngomong kayak gini ya bukan untuk ngambil simpati atau enggak lah. Memang kenyataannya seperti itu, Anda tahu. Gue mah ngomong jujur-jujuran aja. Jadi gue ngucapin thank you. Dan cara gue untuk ngebales itu semua adalah dengan gue bikin konten sebagus mungkin, kualitas selalu meningkat, dan semoga skill editing juga meningkat. Karena percuma kalau barang atau gear Anda bagus tapi editing sampah. Oke? Yaudah. Jadi nanti kita ketemu lagi di video update, di mana gue bakal ngebahas lebih detail dan lebih personal soal hal-hal ini, soal barang-barang ini. Terus kita ketemu di series Kirim baru CJM. Ditunggu aja pollingnya segala macam. Jangan lupa buat follow Twitter dan juga Instagram CJM di @CJMofficial. Semua link yang lu butuhkan ada di deskripsi. Begitupun juga dengan produk-produk yang ada. Semua bakal gua taruh deskripsi supaya lu tahu apa aja tadi gue sebutin, mulai dari monitor, terus dari yang cooling stand, cooling base, apalah itu, terus PS5-nya dan lain-lain. Ntar gue bakal taruh deskripsi. Dan ditunggu juga setup tour ketika nanti ini udah keisi. Ini meja sekarang baru satu segini doang nih. Ntar akan gue isi di sono lagi, memanjang. PS5 kemungkinan besar bakal taruh sono, dan hopefully semuanya aman. Oke? Yaudah, jadi thank you banget buat anda-anda yang sudah nonton video ini. Sampai jumpa di konten-konten selanjutnya saya di channel CJM dan di channel Calvin Makaminang. Ingat, gue punya 2 channel, CJM Sepak Bola, Calvin Makaminang, semuanya selain sepak bola. Oke? Itu aja dari gue untuk video unboxing PS5 ini. Thanks for watching. Don't forget to like, subscribe, and I'll see you in the next one. Bye guys. So are you gonna die today? You make it out alive. You gotta conquer the monster in your head, and then you'll fly, fly, Phoenix fly. It's time for a new empire. Go bear.